Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Manani Putri dengan NIM J21021065 dari Prodi Keperawatan LEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi artograf sesuai dengan kasus yang ada. Baik, berikut penjelasannya. Baik, langsung saja pada contoh kasus, yaitu Nyonya B umur 30 tahun, G2, P1, hamil 40 minggu, datang ke puskesmas tanggal 7 Oktober 2013 pada pukul 20.00 dan diterima oleh bidan dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 10 jam, ketuban pecah sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien melakukan pemeriksaan antenatal di bidan secara teratur. Anak pertama berusia 5 tahun, lahir dengan ekstraksi vakum. Berat lahir 3.300 gram. Pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 30 menit. Lamanya 40 detik. Tinggi fundus utari 30 cm. Penurunan kepala 4/5. Denyut jantung janin 155 kali per menit. Tekanan darah 110/70 mm Hg. Suhu 36,8 derajat Celcius dan frekuensi nadi 90 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan permukaan 4 cm. Tidak ada melase, proteinuria, tidak ada aseton, tidak ada fluorin 350 ml. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengisi data terlebih dahulu, identitas pasien. Kita langsung isi saja. Di sini ada Nyonya P, kita masukkan. Kemudian umurnya 30 tahun. G2, P1. A-nya ini 0 karena Nyonya P belum pernah absorpsi atau keguguran. Kemudian usia kehamilannya 40 minggu. Datang ke puskesmas, masuknya tanggal 7 Oktober 2013. Pukul 20 WIB. Kemudian ketuban pecah sejak 3 jam sebelum masuk ke rumah sakit, berarti jam 17.00. Karena masuk rumah sakitnya tadi jam 20. Jam 20 sebelum jam 20, 3 jam mundur. Kemudian mulai sejak pukul 10 jam. Berarti jam 10. Baik, langsung saja masuk pada tabel patograf. Nah, nanti yang pertama kita isi yaitu pembukaan serviks yang nanti diberi tanda dengan tanda X. Kemudian turunnya kepala diberi tanda dengan 0. Kemudian selanjutnya mengisi air ketuban dan penyusupan. Kemudian DJJ atau denyut jantung janin. Kemudian bisa selanjutnya mengisi kontraksi atau his. Nah, jika kontraksi terjadi kurang dari 20 detik, bisa kita tandai dengan gambar seperti ini, lingkar-lingkar. Kemudian jika kontraksi terjadi antara 20 sampai 40 detik, bisa kita aksir. Dan jika kontraksi tiap 10 menit terjadi lebih dari 40 detik, maka bisa kita blok seperti ini. Gitu. Kemudian selanjutnya mengisi oksitosin, obat dan cairan, tekanan darah dan nadi, kemudian temperatur suhu, kemudian ada urin, protein, aseton, dan volume. Baik, langsung saja pada contoh kasus didapatkan pembukaan 4 cm. Berarti kita beri tanda silang tanda X pada nomor 4 ini di sini. Selanjutnya turunnya kepala yaitu 4/5. Di sini kita beri tanda lingkaran. Baik, seperti itu. Nah, setiap kotak kecil ini itu artinya 30 menit. Kotak ini 30 menit. Baik, di sini pukul 20.00. Selanjutnya air ketuban pecah. Sini air ketuban di sini pecah. Berarti kita isi dengan huruf J. Karena pada air ketuban itu sendiri ada beberapa keterangan jika J itu jernih atau pecah, kemudian U utuh, M mekanisme, D darah, dan K kering. Gitu. Baik. Penyusupannya sini 0. Baik, DJJ-nya di sini 155 kali per menit. Kita beri tanda titik di sini. Selanjutnya kontraksi atau his. Di sini dalam pemeriksaan didapatkan 3 kali kontraksi dalam 30 menit. Lamanya 40 detik. 3 kali. Berarti ada 3 kotak karena 3 kali kontraksi. Kemudian kita angsir karena 40 detik dalam 30 menit kontraksinya 3 kali gitu. Maka di sini. Tuh. Selanjutnya oksitosin di sini tidak ada. Tekanan darah 110/70. Kita beri tanda panah ke atas, 110 untuk sistolnya dan 70 untuk diastolnya. Kita beri anak-anak ke bawah. Kemudian kita tarik garis. Kemudian untuk frekuensi nadinya 90 kali per menit. Kita beri tanda titik di sini 90. Baik, gitu. Kemudian temperatur suhunya 36,8 derajat Celcius. Kita tulis di sini. Baik.
Untuk proteinnya tidak ada, kita strip. Asetonnya tidak ada. Untuk volume urinnya 350 ml. Baik, seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Kapan Anda akan melakukan pemeriksaan dalam ulang? Kita akan melakukan pemeriksaan dalam ulang yaitu setiap 30 menit sekali. Gitu. Soal selanjutnya, yang ketiga, apakah rencana tata laksana pada kasus ini? Untuk rencana tata laksananya yaitu pada kasus ini kita mengerjakan partograf selanjutnya. Gitu. Baik, langsung saja lanjutkan kasus. Dari observasi denyut jantung janin, his, dan frekuensi nanti maternal setiap 30 menit didapatkan data sebagai berikut. Waktu 20-30, DJJ-nya 150, his-nya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, frekuensi nanti 90. Kemudian diuresis lebih dari 200 cc. Diuresis itu atau volume urinnya lebih dari 200 cc. Kemudian tekanan darah 120 per 80 mm Hg, suhu 30 derajat Celcius, frekuensi nafas 20 kali per menit, kepala 4/5, dan pembukaan VT-nya 4 cm, keruban tidak ada, kepala di H1-2, molase derajat 2. Itu. Langsung saja kita masukkan. Pada jam 2.30, DJJ-nya 150, his-nya 3 kali 10 menit 40 detik, frekuensi nanti 90. Baik, di sini mengalami pembukaan 4. Maka kita beri tanda silang di sini. Gitu. Pembukaannya 4. Untuk penurunan kepalanya 4/5. Kita beri tanda lingkaran di sini. Ada jam 2.30, berarti masih termasuk kotak yang saat ini. Kemudian air ketubannya di sini K atau kering. Selanjutnya penyusupannya 2. Penyusupan itu sama dengan massa. Ya. Untuk DJJ-nya 150 di sini kita beri tanda titik. Selanjutnya kontraksi atau his, yaitu di sini mengalami 3 kali kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 40 detik. Berarti kita arsir 3 kotak. Ini oksitosin tidak, kemudian tekanan darahnya yaitu di sini 120/80. 120 kita beri tanda anak ke atas per 180 di sini. Kemudian kita tarik garis gitu. Dan untuk frekuensi nantinya sendiri ini 90 di sini. Gitu. Selanjutnya temperatur suhunya yaitu 37 derajat Celcius. Kita isi di sini. Proteinnya tidak, aseton tidak. Kemudian volume urin yaitu plus volume urin atau diuresis yaitu plus 200. Gitu. Selanjutnya pada jam 21.00 mengalami pembukaan 4 masih sama, kita beri silang di sini. Kemudian penurunan kepalanya 4/5 masih sama, kita beri tanda lingkaran di sini. Untuk air ketubannya K atau kering, penyusupannya 2, DJJ-nya 160, kita beri tanda di sini. Kemudian kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Jadi kita arsir 3 kotak di sini ya, karena lamanya 40, maka kita arsir 3 kotak, 3 kontraksi. Baik. Kemudian tekanan darah 120/80. Baik, kita tarik garis. Kemudian untuk frekuensi nadinya adalah 92. Kita beri tanda titik di sini, 92. Gitu. 92. Untuk temperatur suhunya sama, 37 derajat. Urinnya protein tidak, aseton, volumenya plus 200. Baik. Gitu. Kemudian untuk jam 21.30 mengalami pembukaan 4. Sama di sini. Kita beri tanda di sini. Kita beri tanda silang. Kemudian penurunan kepala 4/5. Baik. Air ketuban K, penyusupannya 2. Untuk DJJ-nya 155. Kita beri tanda di sini. Baik. Kemudian kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Baik. Berarti kita arsir 3 kotak di sini ya, karena 3 kali kontraksi. Kemudian anak 40, maka kita arsir 40 detik. Kita arsir. Baik. Kemudian untuk tekanan darah 120/80. Kita tarik garis. Untuk frekuensi nanti 92. Kita beri tanda titik di sini. Untuk temperatur masih sama, 37. Volume urin lebih dari 200 gitu. Baik, selanjutnya jam 22 mengalami pembukaan 4 cm, kita beri tanda silang di sini. Penurunan kepala 4/5, kita beri tanda lingkaran di sini. Baik, kemudian untuk air ketubannya di sini strip ya, Rika kering. Kemudian penyusupannya 2, DJJ-nya 158. Tanda di sini. Kemudian untuk kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Maka kita arsir 3 kotak di sini. Dan karena lamanya 45 detik, lebih dari 40 detik, maka kita blok 3 kotak di sini ya.
Baik, sudah. Kemudian untuk tekanan darahnya yaitu 120/80. 120/80. Baik, kita tarik garis. Kemudian untuk frekuensi nadinya yaitu 90. Kita beri tanda titik di sini, 90. Baik, sudah. Untuk temperatur suhunya 37 derajat. Baik. Untuk TI-nya tidak ada, sedang tidak, volumenya, volume urin lebih dari 200. Baik. Kemudian jam 22.30 mengalami pembukaan 4 cm. Kita beri tanda di sini, tanda X, dan penurunan kepala 4/5, tanda di sini. Baik. Kemudian untuk air ketuban K atau kering, penyusupan 2, untuk IJJ-nya yaitu 155. Kita beri tanda di sini. Baik. Kemudian kita lanjut ke kontraksi. Dalam jam 20.30 mengalami 4 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Berarti kita di sini memblok 4 kotak ya, karena diblok karena lebih dari 40 detik waktunya. Baik, kita blok 4 kotak. Baik, selanjutnya tekanan darahnya yaitu 120. 120/80. Kita tarik garis. Baik, untuk frekuensi nadi 90 dBm. Kita beri tanda di sini. Baik, sudah. Kemudian untuk temperatur suhunya masih sama 37 derajat Celcius. Tein tidak, aseton tidak, volume urinnya lebih dari 200. Baik. Selanjutnya jam 23.00. Di sini mengalami pembukaan 4 cm. Kita beri tanda silang di sini atau X. Kemudian penurunan kepala 4/5. Kita beri tanda di sini. Baik. Untuk air ketubannya K, penyusupannya 2. Baik, untuk IJJ-nya 158. Baik, kita beri tanda titik di sini. Baik, untuk kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45. Baik, berarti kita sama ya, kita blok 4 kotak di sini. Kenapa 4 kotak? Karena 4 kali kontraksi dan karena lebih dari 40 detik, maka kita blok gitu. Baik. Kemudian untuk tekanan darahnya 120/80. Baik, kita tarik garis. Dan untuk frekuensi nadinya 88. Kita beri tanda di sini. Baik. Kemudian untuk temperatur suhunya sama 37 derajat. Tidak. Untuk volume urinnya lebih dari 200. Gitu. Baik. Selanjutnya jam 23.30 mengalami pembukaan 4 cm. Kita beri tanda X di sini. Kemudian penurunan kepala 4/5. Baik. Kemudian untuk air ketubannya K, penyusupannya 2 derajat atau Kemudian untuk DJJ-nya atau denyut jantung janin 155. Baik, kita beri tanda di sini. Kemudian untuk kontraksinya atau HIS mengalami 4 kali kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 45 detik. Baik, berarti kita blok 4 kotak di sini. Baik, selanjutnya tekanan darah 120/80. Kita tarik garis. Untuk frekuensi nadinya 88 dBm. Kita beri tanda di sini. Baik, sudah. Kemudian temperatur suhu 37 derajat. Untuk volume urin lebih dari 200. Baik. Selanjutnya jam 00.00. Baik, di sini mengalami 4 cm pembukaan. Kita beri tanda di sini. Kemudian penurunan kepala 4/5. Kita beri lingkaran di sini. Kemudian untuk air ketubannya K, penyusupannya 2. Untuk DJJ-nya 160. Kita beri tanda di sini. Baik, karena untuk HIS-nya yaitu 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Maka kita blok 4 kotak di sini ya, karena mengalami 4 kali kontraksi dalam 10 menit dan lebih dari 40 detik, yaitu 45, maka kita blok di sini. Baik, selanjutnya untuk tekanan darahnya 120/80. Kita tarik garis. Kemudian untuk frekuensi nadi 90, kita beri tanda di sini. Baik. Kemudian untuk temperatur suhunya 37 derajat. Ini tidak ada, sedang tidak ada, volume urinnya lebih dari 200 cc. Baik. Begitu. Baik, kemudian ini kita tarik grafik untuk denyut jantung janinnya. Baik, begitu. Baik, sudah seperti ini untuk tabel patografnya. Kemudian kita lanjut ke tabel yang kedua, lembar patograf yang kedua. Baik, kita isi di sini tanggal masuknya 7 Oktober 2013. Kemudian penomor persalinan perawat Ariska. Baik, untuk tempat bersalinnya di klinik swasta. Alamat tempat bersalinnya kita strip aja. Baik. Nah, untuk kelas 1, 2, 3 dan seterusnya ini kita belum bisa mengisinya karena dalam soal tersebut dijelaskan bahwa janinnya itu belum akan lahir. Jadi masih di pembukaan 4. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, jadi kita mengisinya sampai di sini saja. Begitu. Baik, sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke soal kasus yang kedua.
Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal kasus yang kedua. Saya bacakan terlebih dahulu. Nyonya C dengan umur 27 tahun dengan G-nya 2 atau anak kedua, lahir bayi 1 dan hamil 39 minggu, datang ke puskesmas pada pukul 8, diterima oleh bidan A tanggal 15 September 2013 dengan keluhan utama mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Baik, untuk soal yang pertama, bagaimana rencana penanganan kasus ini? Baik, untuk penanganannya nanti, yang pertama kita akan mengecek pembukaan serviksnya, kemudian turunnya kepala bayi, kemudian mengecek air ketuban, terus bagaimana penyusupannya, kemudian mengecek denyut jantung janin, selanjutnya mengecek kontraksi, kemudian mengecek obat apa yang akan dikonsumsi, kemudian mengecek tekanan darah dan frekuensi nadi, selanjutnya mengecek temperatur suhu, dan yang kemudian terakhir mengecek urin, volume, protein, dan aseton begitu. Nah, baik. Kita lanjutkan kasusnya lagi. Nah, pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, penurunan kepala 4/5, denyut jantung janin 150 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg. Baik, kita lanjutkan tentang kasusnya. Pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, penurunan kepala 4/5, denyut jantung janin 150 kali per menit, kemudian tekanan darah 120/80, temperatur 36,7 derajat Celcius, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio anterior luna, pembukaan 4 cm, tebal 1 cm, tidak ada molase. Kemudian tidak didapatkan edema dan kadar Hb 11 G/dl. Tidak didapatkan proteinuria dan aseton dari pemeriksaan laboratorium. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel partograf. Sebelumnya kita mengisi identitas pasien terlebih dahulu. Di sini Nyonya C, kita masukkan namanya Nyonya C, umurnya 27 tahun, kemudian G-nya 2, P-nya 1, A-nya 0 karena belum pernah mengalami keguguran atau aborsi, kemudian hamil ke 39 minggu. Masuk pada tanggal 15 September 2013 pada pukul 8. Selanjutnya mulai sejak 8 jam yang lalu, berarti jam 24.00 gitu. Baik, di sini yang pertama kita isi pembukaan serviknya. Dalam soal dijelaskan bahwa pembukaan serviknya yaitu 4 cm. Baik, kita beri tanda silang di sini. Ini ya, tanda silang atau X di 4 itu. Dan ini dilakukan pada jam 8. Nah, kita tulis di sini jam 8. Selanjutnya untuk turunnya kepala adalah di sini ini 4/5. Maka kita beri tanda lingkaran di sini ya, 4/5. Baik, selanjutnya untuk air ketubannya jernih, maka kita tulis J di sini. Kemudian penyusupannya tidak ada molase, maka kita isi dengan 0 gitu. Kemudian untuk DJJ-nya dan denyut jantung janinnya ini 150, maka kita beri tanda titik di sini 150. Kemudian untuk kontraksinya mengalami his atau kontraksi selama 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Maka di sini kita asir 3 kali. Kenapa kita asir? Karena kontraksinya itu selama 30 detik. Jadi kita asir gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tekanan darahnya 120/80, maka kita beri tanda 120 dan di 80 beri tanda panah dan ditarik garis. Kemudian untuk frekuensi nadinya 88, maka kita beri titik di sini. Baik, untuk selanjutnya suhu tubuh yaitu 36,7 derajat Celcius, kita mark tulis di sini. Selanjutnya tidak didapatkan proteinuria, kita skip saja, aseton tidak ada, volume urinnya dan belum diketahui. Baik, selanjutnya langsung saja selanjutnya soal selanjutnya kapan Anda akan melakukan pemeriksaan ulang. Kita akan melakukan pemeriksaan ulang yaitu setiap 30 menit sekali gitu. Baik, selanjutnya lanjutkan kasus. Dari observasi denyut jantung janin, his, dan frekuensi nadi maternal setiap 30 menit didapatkan data sebagai berikut. Ini datanya, langsung saja kita masukkan ke dalam tabel partograf. Pada jam 8.30, kita tulis di sini. Kemudian untuk pembukaannya yaitu 8. Maka kita beri tanda di sini sejajar dengan garis waspada. Kemudian untuk turunnya kepala itu 3/5. Maka kita beri tanda lingkaran di sini. Gitu. Selanjutnya untuk air ketuban jernih, maka kita isi dengan huruf J atau jernih. Untuk penyusupannya 0. Kemudian untuk denyut jantungnya 154 kali per menit, maka kita beri tanda di sini. Kemudian untuk kontraksinya mengalami 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 30 detik, maka kita asir 3 kotak di sini. Gitu ya. Selanjutnya untuk tekanan darahnya sama 120/80 mmHg. Kemudian untuk frekuensi nadinya 90, maka kita beri tanda titik di sini. Tuh, selanjutnya untuk jam 9. Untuk jam 9 pembukaannya sama, pembukaan 8 kita beri tanda di sini. Kemudian untuk turunnya kepala 3/5, kita beri tanda di sini, masih sama. Kemudian untuk air ketuban jernih, kita beri tanda di sini. Kemudian untuk penyusupannya 0. Selanjutnya DJJ-nya 160, kita beri tanda titik di sini. Kemudian kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Maka kita asir 3 kotak dan di sini ya. Baik. Kemudian untuk tekanan darahnya masih sama, 120/80. Kemudian frekuensinya 90. Kita beri tanda di sini. Untuk temperaturnya 37, suhunya 37, kemudian protein asetonnya tidak ada molase, kemudian volume urinnya ini 300. Selanjutnya yaitu jam 9.30. Nih, mengalami pembukaan
8 cm, masih sama sini. Kemudian penurunan kepalanya 3/5, kita beri tanda di sini. Untuk air ketubannya jernih, ini penyusutannya masih sama 0. Kemudian untuk DJJ-nya 156, maka kita beri tanda di sini. Oke, selanjutnya kontraksi. Mengalami 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Maka kita arsir 3 kotak di sini. Kenapa 3 kotak? Karena 3 kali kontraksi dan kenapa diarsir? Karena kontraksinya 30, jadi kita arsir. Itu selanjutnya tekanan darah masih sama 120/80. Untuk frekuensinya 88, maka kita beri tanda di sini. Di sini. Baik. Selanjutnya temperatur masih sama 37. Untuk protein tidak, asuran tidak ada, dan volume urinnya 300. Baik, selanjutnya jam 10:00. Pembukaannya masih sama. 8 cm di sini. Kemudian untuk penurunan kepalanya 3/5 di sini. Kemudian untuk air ketubannya jernih, penyusupannya 0. Kemudian untuk DJJ-nya yaitu 158, maka kita beri tanda di sini. Di sini. Baik. Kemudian untuk kontraksinya yaitu 3 kali dalam 10 menit 30 lamanya. Berarti kita arsir 3 kotak di sini. Tuh. Kemudian untuk tekanan darahnya masih sama. Dan frekuensi nadinya 88. Maka kita beri tanda di sini. Gitu. Untuk temperaturnya 37 masih sama, dan protein tidak ada, asuran tidak ada, volume urinnya 300. Baik, selanjutnya di jam 10:30. Pembukaannya 8 cm. Kemudian untuk turunnya kepala 3/5. Selanjutnya air ketubannya jernih. Penyusupannya tidak ada melasa atau 0. Kemudian denyut DJJ-nya yaitu 154. Di sini. Kemudian untuk kontraksinya 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 35. Maka kita arsir 3 kotak di sini. Begitu. Selanjutnya tekanan darahnya masih sama 120/80 dan frekuensi nadinya 90, maka kita beri tanda di sini. Baik, selanjutnya temperaturnya 37 masih sama, proteinnya tidak ada, asuran tidak ada, volume urinnya 300. Gitu. Baik, selanjutnya jam 11. Jam 11 masih pembukaan 8. Kemudian penurunan kepala 3/5. Untuk air ketubannya jernih, penyusupannya 0, DJJ-nya 158, maka kita beri tanda di sini. Selanjutnya kontraksi, 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45. Karena 3 kali kontraksi, maka kita tandai 3 kotak di sini dan kita blok karena lamanya lebih dari 40 detik, maka kita blok di sini ya. Kemudian untuk tekanan darahnya sama 120/80 dan frekuensinya 90, maka kita beri tanda di sini. Kemudian untuk suhunya 37 dan volume urinnya 300. Tuh, baik. Selanjutnya jam 11:30. Pembukaannya masih 8. Kemudian kepalanya 3/5. Selanjutnya air ketuban jernih. Penyusupan 0. Kemudian untuk DJJ-nya 158. Kita beri tanda di sini. Selanjutnya untuk kontraksinya 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45. Maka sama kita blok 3 kotak di sini. Kenapa diblok? Karena lamanya lebih dari 40 detik gitu. Kemudian tekanan darahnya sama 120/80. Karena sama tidak perlu dikasih panas ini ya. Jika dikasih juga tidak apa-apa, tapi tidak juga tidak apa-apa. Itu kemudian untuk frekuensinya 90, maka kita beri tanda di sini. Selanjutnya suhunya sama 37 dan volume urinnya sama. Tuh. Selanjutnya jam 12. Pembukaannya sama 8, penurunan kepala sama 3/5. Untuk air ketubannya jernih, penyusupannya tidak ada melasa atau 0. Kemudian DJJ-nya 160, maka kita beri tanda di sini. Kemudian kontraksinya 3 kali kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 45, maka kita blok juga di sini. Selanjutnya untuk tekanan darahnya 120/80 dan frekuensi nadinya 90, maka kita beri tanda di sini. Itu untuk temperatur suhunya 37 derajat Celcius dan volume urinnya 300 gitu. Baik, selanjutnya jam 12:30. Nih, kita tulis di sini. Pembukaannya 8 cm sama. Kemudian penurunan kepalanya 3/5. Air ketubannya jernih. Warna jernih. Kemudian penyusupan tidak ada atau 0. Kemudian DJJ-nya yaitu 160. Maka kita tulis di sini. Selanjutnya kontraksinya 3 kali dalam 10 menit dan 45 lamanya, maka kita arsir di sini. Maka kita blok di sini karena lebih dari 40 detik. Kemudian untuk tekanan darahnya sama 120/80 dan frekuensi nadinya 90. Kita beri tanda di sini. Gitu. Kemudian untuk suhunya 37 derajat Celcius dan
volume urinya 300 gitu. Kemudian pada jam 13.00 mukanya masih sama 8, penurunan kepala 3/5. Kemudian untuk air ketubannya jernih, penyusupannya tidak ada massa atau 0. Kemudian untuk DJJ-nya yaitu 158. Kita beri tanda di sini. Baik, selanjutnya kontraksinya 3 kali kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 50 detik. Maka kita hasil 3 kotak di sini. Maka kita blok 3 kotak di sini. Itu untuk tekanan darahnya 120/80 dan frekuensi nadi 92. Maka kita beri tanda di sini. Itu untuk suhunya 37 dan volume urinya 300. Baik, seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kapan Anda melakukan pemeriksaan dalam kembali? Kita melakukan pemeriksaan dalam kembali yaitu setiap 30 menit sekali. Itu lanjutan kasus, pada pukul 13.30 pasien ingin meneran. Dari pemeriksaan didapatkan HIS 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. DJJ-nya 160 kali per menit, penurunan kelas 1/5. Dari pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap, selaput, ketuban intak, dan tidak ada molase. Baik, langsung bisa masukkan saja ke dalam tabel. Ini jam 13.30, kemudian pembukaannya di sini. Pembukaan lengkap ya, berarti sudah pembukaan 10. Kita beri tanda di sini dan penurunan kelas 1/5. Maka kita beri tanda di sini. Baik, selanjutnya untuk air ketubannya K, kering. Kemudian penyusupannya 0 atau tidak ada molase. Kemudian untuk DJJ-nya yaitu 160 kali per menit. Maka kita beri tanda di sini. Baik, untuk selanjutnya kontraksi. Pasien mengalami 4 kali kontraksi dalam 10 menit 45 detik ya. Maka kita blok 4 kotak di sini. Begitu. Nah, selanjutnya untuk tekanan darahnya sama 120/80 dan frekuensi nadinya baik, ini untuk tekanan darahnya tidak disebutkan dan frekuensinya tidak disebutkan, kemudian temperatur juga tidak disebutkan, dan protein aseton volume tidak disebutkan, maka kita step saja. Baik, kita lanjut saja pada soal selanjutnya. Apakah langkah selanjutnya pada pasien ini? Karena tindakannya ini sudah sampai tahap pembukaan lengkap, maka kita akan lanjut saja pada tindakan selanjutnya gitu. Kemudian next saja lanjutkan kasus. Pasien dibimbing menelan 5 menit, kemudian dilahirkan bayi laki-laki spontan dengan berat lahir 3.100 gram dan panjang 50 cm, skor Apgar 9/10, manajemen aktif skala 3 dilakukan. Pasien dilahirkan lengkap 5 menit, kemudian dapatkan ruptur perineum di derajat 1, total pendarahan kurang lebih 100 ml. Nah, baik, untuk ini kita bisa tulis pada tabel pembukaan ini bahwa lahir bayi laki-laki dengan berat 3.100 gram, panjang 50 cm, dan Apgar 9/10 gitu. Nah, baik, seperti itu teman-teman untuk mengisi partograf persalinan. Selanjutnya kita mengisi lembar selanjutnya ya. Nah, baik, untuk tanggal persalinannya adalah 15 September 2013, menolak persalinan Dr. Aisyah. Untuk tempat persalinnya klinik swasta, kita centang di sini. Kemudian untuk kelas 1 kita isi partograf melewati garis waspada. Apakah partograf melewati garis waspada? Iya ya teman-teman, karena sudah pembukaan 10. Baik, kemudian kita lanjut saja pada kala 2. Kala 2 kita step saja ya teman-teman. Baik, selanjutnya pada kala 3. Lama kala 3 itu 5 menit, maka kita tulis ini teman-teman 5 menit, maka kita tulis di sini 5 menit. Kemudian jumlah pendarahannya kita tulis di sini kurang lebih 150, kita tulis di sini ya teman-teman. Baik, nah kemudian pemegang oksitosis ulang 2 kali. Step saja, nggak usah diisi. Pemegangan tali pusat terkendali, iya. Baik, nah selanjutnya untuk bayi baru lahir, beratnya kita isi di sini 3.100 gram, panjangnya 50 cm, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian untuk nilai Apgarnya 9/10 gitu. Baik teman-teman, begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.